Hai, perkenalkan aku Megan Jafriskan. Di sini aku akan membahas tentang hasil analisis faktor dan aku akan membahas tentang penjabaran insight tentang analisis tersebut. Nah, sebelum masuk ke analisis faktor, kita harus mengetahui sebelumnya apa itu faktor. Faktor merupakan sekumpulan dari variabel-variabel yang memiliki karakteristik yang sama. Analisis faktor termasuk analisis dengan teknik interdependensi, di mana tidak ada variabel pembagian menjadi variabel bebas dan variabel tergantung. Pengelompokan dilakukan dengan mengukur korelasi variabel dan selanjutnya menempatkan variabel-variabel yang berkorelasi tinggi dalam satu faktor dan variabel-variabel lain yang memiliki korelasi lebih rendah ditempatkan pada faktor-faktor lain. Jadi, pada prinsipnya, analisis faktor dapat digunakan untuk mengelompokkan beberapa variabel yang memiliki beberapa faktor untuk dijadikan satu faktor, sehingga dimungkinkan dari beberapa atribut yang memengaruhi satu variabel komponen dapat diringkas menjadi beberapa faktor utama yang jumlahnya lebih sedikit. Dan dengan kata lain, analisis faktor bertujuan untuk menyederhanakan data dan mereduksi data. Pada essay ini, aku akan menjelaskan tentang analisis faktor yang sebelumnya sudah dilakukan dengan menggunakan data-data yang diberikan. Sesuai dengan modul yang telah diberikan, pada analisis ini kita akan menguji apakah keseluruhan variabel data layak dimasukkan ke dalam analisis selanjutnya atau tidak. Metode yang digunakan adalah metode yang sesuai dengan modul, yaitu metode KMO and Bartlett Test of Sphericity dan pengukuran MSA atau Measure of Sampling Adequacy yang dilakukan dengan menggunakan program IBM SPSS Statistik versi 22 dengan menggunakan 3 data yang diberikan sebagai tugas mata kuliah statistik multivariat. Dengan melakukan analisis faktor, terdapat beberapa asumsi yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, korelasi antar variabel independen. Besar korelasi atau korelasi antar independen variabel harus cukup kuat, misalnya di atas 0,5. Yang kedua, korelasi parsial. Besar korelasi parsial, korelasi antar dua variabel dengan menganggap tetap variabel yang lain justru harus kecil. Pada SPSS, terdeteksi terhadap korelasi parsial diberikan lewat pilihan anti-image correlation. Yang ketiga, pengujian seluruh matriks korelasi atau korelasi antar variabel yang diukur dengan besaran Bartlett Test of Sphericity atau Measure Sampling Adequacy atau MSA. Pengujian ini mengharuskan adanya korelasi yang signifikan di antara paling sedikit beberapa variabel. Yang keempat, pada beberapa kasus, asumsi normalitas dari variabel-variabel atau faktor yang terjadi sebaiknya dipenuhi. Nah, ada beberapa langkah yang dilakukan untuk menguji data 1, 2, dan 3 yang telah diberikan dalam tugas dengan menggunakan metode Bartlett Test of Sphericity dan MSA. Pada SPSS versi 22 antara lain, yang pertama uji data yang pertama. Langkah pertama itu kita akan membuka faktornya, membuka file faktornya. Yang kedua, klik menu Analyze, pilih menu Dimension Reduction, lalu klik faktor. Langkah ketiga, pada tab yang tampil, masukkan semua variabel yang ada itu, yaitu variabel irit, underbill, harga, model, warna, awet, promosi, dan kredit ke dalam kotak variabel. Yang keempat, klik menu deskriptif dan aktifkan KMO and Bartlett Test of Sphericity dan anti-image. Yang keenam, klik continue lalu klik OK. Setelah melakukan langkah-langkah itu, kita akan mendapatkan data-data output untuk data yang pertama. Nah, untuk tabel ini adalah tabel KMO and Bartlett Test, di mana angka KMO and Bartlett Test-nya adalah 0,56 dan signifikannya adalah 0,01. Karena angka KMO-nya itu di atas 0,5 atau lebih besar dari 0,5 dan signifikannya di bawah 0,05, maka variabel-variabel di atas sudah dapat dipakai untuk analisis selanjutnya. Akan tetapi, kita akan tetap melihat angka pada variabel anti-image matrix, yaitu pada bagian anti-image correlation yang angkanya terdapat pangkat huruf A yang membentuk diagonal dari kiri atas sampai kanan bawah. Angka tersebut adalah MSA atau Measure of Sampling Adequacy. Angka MSA memiliki beberapa kriteria, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jika MSA sama dengan 1, maka variabel tersebut dapat diprediksi tanpa kesalahan oleh variabel lain. Yang kedua, jika MSA lebih besar dari 0,5, maka variabel tersebut dapat diprediksi dan dapat dianalisis lebih lanjut. Yang ketiga, jika MSA lebih kecil dari 0,5, maka variabel tersebut tidak dapat diprediksi dan tidak dapat dianalisis lebih lanjut atau dikeluarkan dari antara variabel lainnya. Nah,
pada data pertama, hasil output anti matrix itu adalah sebagai berikut. Ini kita lihat anti image correlation-nya, dan angka MSI itu yang disebut itu ini yang ada pangkat A-nya. Jadi kita akan melihat pada tabel ini angka-angka MSI-nya itu pada variabel irit adalah 0,511, variabel underdeal-nya 0,514, variabel harganya 0,585, variabel modelnya 0,552, variabel warnanya 0,614, variabel awetnya 0,657, variabel promosinya 0,493, variabel kreditnya 0,644. Nah, dari angka tersebut masih ada variabel yang memiliki angka MSA lebih kecil dari 0,5, yaitu variabel promosi, sehingga kita harus melakukan pengujian ulang dengan mengeluarkan variabel promosi tersebut. Nah, setelah melakukan pengujian ulang dengan mengeluarkan variabel promosi itu, kita akan menghasilkan hasil output yang untuk pengujian ulang data pertama. Nah, pada tabel KMO ini, di sini angka KMO-nya 0,570 dan itu di atas 0,5, dan angka signifikannya 0,01 dan itu berada di bawah 0,05. Nah, pada tabel anti image-nya itu di anti image correlation, di sini kita lihat angka pada tabel ini sudah memenuhi secara keseluruhan. Maksudnya angkanya itu sudah semua di atas 0,5, sehingga data tersebut sudah bisa kita gunakan untuk dilanjutkan ke analisis selanjutnya. Nah, yang kedua itu ada uji data yang kedua. Langkah-langkahnya yang pertama, kita buka atau input file data faktor Z. Nah, pada file ini satuan data dari variabel-variabelnya sangatlah bervariasi, sehingga jika tetap diteruskan akan menyebabkan timbulnya bias dalam analisis, sehingga kita harus menstandarisasikan terlebih dahulu data tersebut. Untuk menstandarisasikan data, kita pilih menu Analyze, klik Descriptive, Statistik, lalu klik Descriptive. Pada tab yang tampil, masukkan semua variabel ke dalam kotak variabel, lalu aktifkan Save Standarisasi terhadap variabel tersebut. Kemudian klik OK, dan setelah kita lakukan langkah-langkah tersebut, akan muncul di data tersebut variabel baru dengan awalan huruf Z di depan nama variabelnya. Kemudian dari menu Analyze itu kita pilih lagi Dimension Reduction, lalu klik Factor, dan pada tab yang tampil masukkan semua variabel yang memiliki awalan Z ke dalam kotak variabelnya. Lalu kita klik Descriptive, kita aktifkan KMO-nya dan anti-image-nya. Kemudian klik Continue dan klik OK. Pada hasil outputnya di tabel KMO, angka KMO-nya itu 0,507 dan signifikannya 0,000. Itu artinya angka KMO-nya itu di atas 0,5 dan signifikannya di bawah 0,05, maka variabel-variabel di atas itu sudah dapat dipakai untuk analisis selanjutnya. Nah, pada tabel anti-image matrix-nya kita lihat di anti-image correlation-nya. Di sini untuk Z gazi 0,528, untuk Z komisi 0,480, Z bonus 0,450, Z absen 0,583, Z tes 0,571, Z anak 0,486, Z kunjung adalah 0,306. Pada tabel ini ada 4 variabel yang masih memiliki angka MSA di bawah 0,5, yaitu variabel Z komisi, Z bonus, Z anak, Z kunjung, sehingga kita harus melakukan pengujian ulang lagi. Akan tetapi tidak sekaligus 4 variabel itu kita keluarkan, di mana kita harus memilih angka MSA yang paling kecil atau paling terendah, yaitu Z kunjung yang memiliki angka MSA yang paling kecil, dan kita akan menguji ulang data tersebut dengan mengeluarkan variabel Z kunjung. Nah, hasil dari pengujian ulang data kedua itu pada tabel KMO, angka KMO-nya 0,55 dan signifikannya 0,000. Karena angka KMO-nya itu di atas 0,5 dan signifikannya di bawah 0,5, maka variabel
di atas sudah dapat dipakai. Tetapi kita harus melihat lagi tabel anti-image-nya. Di sini anti-image correlation-nya itu hasilnya masih ada dua variabel yang memiliki angka MSA yang di bawah 0,5, yaitu variabel Z bonus dan Z anak. Sehingga kita harus melakukan pengujian ulang lagi, di mana kita harus memilih angka yang paling terkecil atau paling terendah, yaitu Z anak. Dan kita akan melakukan pengujian ulang dan mengeluarkan variabel Z anak. Nah, hasil dari pengujian ulang tersebut, tabel KMO-nya adalah ini. Hasil angka KMO-nya 0,562 dan signifikannya 0,000. Karena angka KMO-nya itu sudah di atas 0,5 dan signifikannya di bawah 0,05, maka variabel-variabel itu sudah dapat dipakai untuk analisis selanjutnya. Tetapi kita harus ingat lagi untuk anti-image correlation-nya kita harus melihat angka MSA-nya lagi, karena kalau masih ada yang di bawah 0,5, variabel tersebut belum bisa dilakukan untuk analisis selanjutnya. Pada tabel anti-image correlation ini terdapat angka MSA yang masih di bawah 0,5, yaitu variabel Z bonus. Sehingga kita harus melakukan uji ulang lagi dengan mengeluarkan variabel Z bonus. Dan hasil outputnya itu angka KMO adalah 0,725 dan angka signifikan 0,000. Pada tabel anti-image matrix itu di bagian anti-image correlation sudah tidak ada lagi angka MSA yang di bawah 0,5, sehingga variabel tersebut sudah dapat dilanjutkan ke analisis berikutnya. Nah, kita lanjutkan untuk uji data ketiga. Ini sama aja halnya dengan uji data yang kedua tadi, tetapi di sini datanya itu sudah distandarisasikan. Nah, yang pertama itu kita buka file data Z-score, kemudian dari menu analyze pilih dimension reduction, lalu klik faktor. Pada tab yang ditampilkan itu masukkan semua variabel yang memiliki awalan Z ke dalam banyak variabelnya. Klik descriptive, lalu aktifkan KMO dan anti-image-nya, lalu klik continue dan OK. Nah, hasil outputnya itu udah tabel KMO. Angka KMO-nya itu 0,507, angka signifikannya 0,000, di mana KMO-nya itu sudah di atas 0,5 dan signifikan di bawah 0,05. Pada tabel anti-image matrix-nya ini di bagian korelasi, sama seperti yang uji data yang kedua tadi, ada 4 variabel yang memiliki angka MSA yang di bawah 0,05. Jadi variabel itu adalah Z kondisi, Z bonus, Z anak, Z kunjung, dan sehingga kita harus melakukan pengujian ulang lagi. Tetapi ingat, kita harus memilih angka MSA yang paling kecil, yaitu Z kunjung. Nah, kita akan melakukan pengujian ulang dengan mengeluarkan Z kunjung. Hasil outputnya adalah ini. Angka KMO-nya itu 0,55 dan signifikannya 0,000. Di sini angka KMO-nya itu sudah di atas 0,5 dan signifikannya di bawah 0,05. Jadi variabel-variabel itu sudah dapat dipakai untuk analisis selanjutnya. Tapi kita lihat lagi di tabel anti-image matrix-nya di bagian korelasi, ada nggak masih yang di bawah 0,5? Dan ternyata masih ada dua variabel lagi yang memiliki angka di bawah 0,5, yaitu variabel Z bonus dan variabel Z anak. Sehingga kita harus memilih variabelnya yang memiliki angka MSA terkecil untuk dikeluarkan dan diuji lagi. Kemudian kita akan menguji ulang lagi data tersebut dengan mengeluarkan variabel Z anak, karena itu yang memiliki angka MSA yang paling kecil. Nah, pada hasil tabel output KMO-nya, angka KMO 0,562 dan angka signifikan 0,000. Di situ angka KMO-nya sudah di atas 0,5 dan signifikannya di bawah 0,05, dan variabel-variabel di atas sudah dapat dipakai. Pada tabel anti-image yang di bagian korelasi, masih ada yang memiliki angka MSA yang masih di bawah 0,5, yaitu variabel Z bonus, di mana angka MSA itu 0,466. Sehingga kita harus lagi mengulang data tersebut, kita uji lagi dengan menggunakan
Z bonus tersebut. Nah, hasil outputnya itu pada tabel KMO angkanya itu 0,725, signifikannya 0,000, dan pada tabel anti-image matriksnya ini yang korelasi sudah tidak ada lagi di bawah 0,5 angka-angka RSA-nya, sehingga data ini sudah bisa dilanjutkan untuk ke analisis selanjutnya. Nah, sampai di sini penjelasan tentang esai dari analisis faktor yang sudah saya lakukan. Kurang lebih saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.